Mana mungkin Indonesia tidak punya konsep pendidikan yang ideologis? Mana mungkin, dan itu tidak boleh terjadi. Karena Indonesia saja memiliki filsafat bernegara yang amat ideologis, yaitu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita sedikit berbicara tentang tujuan pendidikan Indonesia ditinjau dari aspek falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kita paham lah ya tentang Pancasila. Pancasila ini adalah filsafah negara kita, filsafah bernegara. Dan ini Pancasila lahir berdasarkan kesepakatan para pendiri bangsa untuk memiliki satu dasar atau satu filsafah bernegara. Maka lahirlah Pancasila. Memang awalnya Pancasila ini mempunyai usulan yang berbeda-beda konten dan isinya. Falsafah negara kita yaitu Pancasila itu merujuk kepada Dekrit Presiden 5 Juli tahun 559. Itulah Pancasila yang sah yang kita kenal sekarang, yang ada di tengah masyarakat kita saat ini. Memang sebelumnya berbagai rumusan muncul terkait dengan Pancasila tersebut. Ada misalkan ya, Muhammad Yamin memberikan rumusan yang berbeda. Muhammad Yamin misalkan, dia menyebutkan ada 5 juga menjadi faktornya, silanya. Yang pertama, pri kebangsaan. Kemudian pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Pri kerakyatan yang keempat. Yang kelima adalah pri kesejahteraan rakyat. Insinyur Soekarno sebagai tokoh yang besar saat itu juga memberikan rumusan yang kita sebut dan dikenal pada tanggal 1 Juni tahun 45. Kelompok Islam juga memberikan rumusan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang berbunyi, pertama, sila ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi sila pertamanya itu tentang ketuhanan dengan 7 kata di belakangnya. Dan inilah yang disebut nanti dalam sejarah Indonesia sebagai Piagam Jakarta. Yang akhirnya 7 kata itu tidak termaktub, tertulis. Tetapi di dalam dekrit disebutkan, dekrit itu menjiwai, atau Piagam Jakarta itu menjiwai dekrit. Maka sila yang kita kenal sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Awalnya tidak ada, yang Maha Esa tidak ada. Ini adalah tambahan karena 7 kata hilang diganti dengan yang Maha Esa. Dan ini adalah pikiran cerdas dari anak bangsa, yaitu Ki Bagus Hadikusumo saat itu. Tokoh yang luar biasa, seorang tokoh dari Muhammadiyah. Dia menyempurnakan kalimat, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua seperti apa? Kelompok Islam sama, silanya seperti yang kita kenal sekarang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga sama, yang keempat sama. Yang kelima sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak bangsa ini, walaupun memberikan rumusan yang berbeda, tapi yang tidak kalah penting kita lihat adalah mereka tetap meletakkan pentingnya aspek ketuhanan. Cuma beda posisi. Muhammad Yani pada posisi yang ketiga, Insinyur Soekarno pada posisi yang bukan pertama, bahkan menambahkan ketuhanan yang berkebudayaan dan seterusnya. Tetapi umat Islam memberikan rumusan yang lebih kuat. Jadi ada kesepakatan tentang ketuhanan itu tidak boleh dihilangkan. Dan inilah ideologisnya falsafah negeri kita, bangsa kita, negara kita, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka ini umat Islam dalam konteks Pancasila ini itu lebih mudah ketika kita mendengar guru kita Mbah Maimun, Allah yarham. Beliau mengatakan Nahdlatul Ulama itu ikutnya seperti PBNU. P menurut beliau adalah Pancasila. Jadi seorang Nahdlatul Ulama pasti cinta Pancasila. PB, Bhinneka Tunggal Ika.
seorang muslim di Indonesia tentu menghargai keragaman Bhinneka Tunggal Ika. PBN, N-nya adalah Negara Kesatuan, NKRI. Jelas, setiap muslim di Indonesia pasti menghargai NKRI. Bagaimana tidak? NKRI itu adalah hasil gagasan pemikiran tokoh Islam saat itu, Dr. Muhammad Natsir, dengan partai Islamnya, Partai Umat Islam masa itu. Kemudian Mbah Maimun mengatakan PBNU, U-nya adalah undang-undang. Umat Islam di Indonesia ini sangat menghargai undang-undang, taat terhadap undang-undang, Undang-Undang Dasar 45 dan turunan. Itu Mbah Maimun dengan mudahnya memberikan sebuah penjelasan. PBNU, P-nya adalah Pancasila. Tidak mungkin ada orang Nahdlatul Ulama tidak suka terhadap Pancasila. Pancasila yang sudah menjadi dasar yang sah di dalam mengelola negara ini untuk melahirkan kebaikan-kebaikan di bangsa ini. Nah, dalam konteks pendidikan misalkan, sejauh mana sih hubungannya filsafah negara ini dengan pendidikan di Indonesia? Memang kita sepakat, Pancasila ini bukan seperti agama. Memang Pancasila itu bukan agama. Dan tidak boleh kita pandang seperti agama. Yang ingin saya katakan adalah, Pancasila itu amat ideologis. Sila-silanya itu amat ideologis. Di 5 sila tersebut, yang mana yang amat ideologis? Tentu sila pertama. Makanya kalau kita melihat, misalkan melihat gambar Pancasila itu, kan gambarnya bintang di tengah, kemudian yang lainnya di sampingnya, itu menunjukkan amat ideologis. Sila pertama itu mewarnai semua sila yang lain. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil yang beradab menurut ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menurut ketuhanan yang Maha Esa. Jadi amat ideologis. Jadi inilah Pancasila ini adalah sesuatu filsafah negara kita yang sudah menjadi kesepakatan yang tidak boleh diubah atau lagi dibicarakan. Tetapi bagaimana kita bisa menjadikan filsafah negara ini menjadi satu kekuatan untuk membangun aspek apapun di Indonesia, aspek politika, aspek ekonomika, dan khususnya aspek pendidikan. Karena pendidikan di Indonesia itu harus merujuk kepada falsafah tersebut. Nah, kalau kita lihat secara gampang, pendidikan di Indonesia tidak memasukkan nilai-nilai ketuhanan. Terserah komunitas agama apapun, pasti dan harus ketika menyelenggarakan pendidikan di dalam komunitas ataupun Indonesia secara keseluruhan membangun sebuah pendidikan nasional, itu harus memasukkan aspek agama, aspek ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini sudah termaktub dalam tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang 20 tahun 2003. Termaktub di sana. Di dalam sistem pendidikan nasional diungkapkan tujuan pendidikan nasional. Itu betul ada hubungannya dan erat terkait dengan falsafah negara. Yang kita sebut tadi yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Termaktub dalam sistem seperti ini. Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Itulah tujuan pendidikan nasional kita. Yang tidak bisa kita lihat dan kita pisahkan dari falsafah negara tadi. Utamanya, core-nya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melahir menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada unsur ideologis yang dalam konteks ini. Kalau dalam pendidikan Islam kan disebutkan, pendidikan itu adalah himayah ala fitrah. Menjaga fitrahnya manusia itu. Menjaga agamanya manusia itu. Baru yang seterusnya. Tanmiyatu alal mawahib. Mengembangkan bakat, mengembangkan potensi diri,
kecerdasan, dan seterusnya. Jadi pendidikan Indonesia ini kalau kita lihat dari aspek undang-undangnya sudah amat ideologis, tidak mungkin. Maka tidak mungkin ada kebijakan-kebijakan di bawahnya PP atau seterusnya yang tidak menempatkan agama atau pendidikan agama menjadi kekuatan. Pendidikan agama harus menjadi basisnya. Karena itulah yang disebut dengan kita sangat Pancasilais. Sila sebagai falsafah bernegara kita, yang di sana ada sila-sila yang sangat mulia: persatuan, keadilan, musyawarah, kemanusiaan, yang semua itu harus terangkum dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Inilah ideologisnya. Maka tidak mungkin pendidikan agama itu dikesampingkan atau tidak diperhatikan. Tidak mungkin dan tidak boleh ada kebijakan yang demikian. Aspek ketuhanan yang Maha Esa, dan itu adalah berbasis agama. Bukan sebaliknya, menghilangkan nilai-nilai agama dalam proses pendidikan atau mengesampingkan agama dalam proses pengajaran. Tidak boleh. Dan itu bukan kita banget, bukan Indonesia. Core-nya adalah sesuai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita bisa melihat Pancasila itu basisnya kuat, dan Pancasila itu menempatkan aspek keagamaan menjadi core-nya, ketuhanan. Dengan kata lain, falsafah negara kita ini adalah bukan falsafah yang anti terhadap Tuhan. Karena Tuhan itu adalah aspek kajian agama, maka bahasa kita adalah Pancasila kita ini menempatkan ruang agama pada tempat yang sangat tepat. Memang kita tidak boleh mengatakan Pancasila itu seperti agama, itu tidak juga boleh. Sama halnya Pancasila tidak boleh masuk kepada lingkup kajian agama. Karena Pancasila sebagai falsafah negara dan agama sebagai wahyu dari Allah, atau agama yang memiliki filsafat tersendiri, dia punya karakter yang saling menguatkan dan tidak. Kemudian kita sedikit agak lebih jauh. Tadi kalau kita katakan ada tujuan pendidikan nasional yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, mandiri, cakap, dan seterusnya sampai akhir. Sekarang kita mau bertanya, core dari tujuan pendidikan nasional berdasarkan itu tadi, core-nya yang mana? Apakah core pendidikan itu adalah mandiri, atau kreatif, berilmu, cakap, demokratis, bertanggung jawab? Artinya core-nya apa? Intinya apa? Nah, dalam konteks core pendidikan yang kita jelaskan ini, saya memang agak tertarik dan sependapat dengan guru saya, yaitu Profesor Dr. Ahmad Tafsir, pakar pendidikan di Bandung. Beliau banyak menulis buku-buku tentang pendidikan, di antaranya ilmu pendidikan Islami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Negara Pancasila, di sini sudah terlihat core pendidikan nasional itu adalah melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah core-nya, itulah intinya. Jadi tetap susunan itu ada core-nya. Seperti halnya tadi Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila. Ada core-nya. Sila pertama itulah menjadi core-nya, intinya. Begitu. Jadi kalau tujuan pendidikan nasional itu disebutkan melahirkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, seterusnya sampai kepada pribadi yang bertanggung jawab, maka core-nya adalah pendidikan nasional itu mestinya melahirkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi dia berilmu, dia kreatif, dia tanggung jawab, demokratis, mandiri, dan seterusnya. Bukan pendidikan Indonesia itu melahirkan orang yang kreatif, mudah-mudahan bertakwa. Orang yang mandiri, mudah-mudahan dia bertakwa.
beriman. Bukan demikian. Nah, inilah kita lihat sebuah konsep pendidikan di Indonesia ini, kalau kita lihat dari undang-undangnya, itu amat ideologis, menempatkan sebuah pembangunan manusia itu manusia yang bertakwa, manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita lihat pasal-pasal atau sila di dalam Pancasila itu masuk ke dalam tujuan pendidikan nasional. Memang harus demikian. Maka sekarang misalkan kita pendidikan kita dalam satuan tertentu, SMA misalkan, kita melahirkan, mewujudkan kurikulum misalkan kurikulum yang dimensi teknologi. Tetap saja kurikulumnya itu muatannya teknologi, tapi secara keseluruhan tujuan pendidikan meskipun materi ajarnya itu adalah dimensinya teknologi, tetap kita memperhatikan bangunan manusianya. Manusia yang memegang teknologi itu adalah manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah bedanya kita. Nah, disinilah rahasia yang sangat unik pada negeri kita ini. Konsep-konsep itu akan dibangun berdasarkan Pancasila yang amat ideologis. Terakhir ini ada pembicaraan di DPR sana tentang RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang menimbulkan perdebatan dan perselisihan dan penolakan yang banyak dari anak negeri, tentu. Karena di sana ada upaya perubahan sila-sila Pancasila. Dan ini sangat mengecewakan karena ini membuka kesepakatan, mengurai kesepakatan anak bangsa yang begitu beradab ketika menentukan kesepakatan bersama atas perselisihan, yaitu dekret Presiden 5 Juli menjadi keputusan akhirnya. Itulah Pancasila. Pancasila yang kita sudah pahami selama ini. Yang 5 sila itu. Bukan 3 sila, bukan eka sila. Maka ketika itu dirubah, nanti akan merubah semua. Merubah konsep pendidikan, merubah ruh pendidikan. Ntar terlihat di mana konsep ketuhanan Yang Maha Esa di dalam tujuan-tujuan pendidikan Indonesia. Karena ketuhanannya berubah, ketuhanan dan yang berkebudayaan. Jadi ketika ada perubahan, ada usulan RUU HIP itu berpengaruh, berdampak besar terhadap jalannya negeri ini ke depan. Tidak saja pada konteks pendidikan nasional, tapi juga pada konteks ekonomi, pada konteks politik dan seterusnya. Jadi bahaya ketika ada rancangan HIP itu dibicarakan, ternyata pasal-pasalnya ada perubahan. Nah, kita sudah sepakat saja dengan dekret Presiden 5 Juli. Sebab kalau kita buka kembali misal konteks ini, itu akan mempengaruhi komunitas-komunitas lain. Misalkan kalau komunitas umat punya sejarah dengan Piagam Jakartanya yang lahir tanggal 22 Juni, itu dahsyat. Tapi itulah. Nah, ini yang saya pikir konsep pendidikan ini memang tidak boleh lari di agama. Nah, sekarang kalau ada isu misalkan ya, ada sebuah pendapat pendidikan agama akan dihilangkan. Kemudian kurikulum akan diganti, pendidikan bahasa Arab akan dihilangkan. Ini bisa kita lihat dulu kebijakannya, aturannya seperti apa, penggantiannya itu apa. Sebab kadang-kadang beberapa waktu yang lalu ada viral mengatakan pendidikan agama akan dihilangkan kalau ini dan itu. Itu tidak mungkin dan itu tidak boleh. Tapi perubahan kurikulum, misalkan Kementerian Agama melakukan perubahan kurikulum di tingkat satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah tentang pengajaran agama dan bahasa Arab. Kalau perubahan kurikulum itu boleh. Bahkan kalau kurikulum tidak melakukan update perubahan dari masa ke masa, itu tertinggal. Misalkan pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab itu dari waktu ke waktu berubah meningkat mustalahatnya. Kalau dulu kita mungkin menggunakan bahasa Arab itu istilah-istilahnya ada istilah-istilah yang seperti kita paham, misalkan kalau kantor misalkan maktabah. Tapi kalau sekarang ada komputer, ada jaringan, ada internet, ada www sekian, itu kan ada mufradat baru. Jadi kalau perubahan-perubahan itu boleh saja dan harus perubahan kurikulum di satu satuan pendidikan mesti harus berubah, update terus, harus berkembang terus. Jadi kita juga tidak, ketika ada berita ada perubahan pengajaran bahasa Arab diganti atau pendidikan bahasa Arab diganti, itu
itu boleh saja. Penggantian itu wajar. Yang tidak boleh adalah tadi, ideologinya tidak boleh diganti. Kemudian tentu saja penyusunan kurikulum itu adalah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masa ke depan. Kata tadi contohnya bahasa Arab. Masa kita kaget ketika pengajaran bahasa Arab diganti? Mungkin diganti bukunya, dan ini nanti harus diteliti, dilihat apa sebenarnya yang terjadi. Yang jelas pengajaran bahasa Arab itu mesti berkembang. Saya belajar bahasa Arab 20 tahun yang lalu. Tidak mungkin kalau anak saya tahun sekarang mau belajar bahasa Arab seperti saya zaman dahulu. Tidak mungkin. Kurikulumnya harus dikembangkan. Bahkan fasilitas dan teknik pengajarannya harus berkembang. Itulah yang harus diatur oleh satuan pendidikan. Dan inilah kebijakan menteri kadang-kadang mengatur hal itu untuk menyesuaikan perkembangan yang dibutuhkan. Sekarang kita lihat misalkan gini sedikit saja. Kalau kita lihat sejarah pendidikan, khususnya misalkan ya, pendidikan Islam di Indonesia tahun 1910 misalkan nih. Lihat datanya apa dikatakan oleh Profesor Mahmud Yunus. Pendidikan Islam masa itu identik dengan pengajaran Al-Quran, tajwid, tilawah, fikih, dan seterusnya. Lihat pada 20 tahun ke depan, 1930, kurikulum pendidikan Islam saat itu sudah berkembang. Ada bahasa Arab, bahkan bahasa Arabnya sudah diintegralkan dengan beberapa komponennya. Ada nahwu, ada tasrif, ada muhadasah, kadang-kadang sudah disatukan. Kemudian pengajaran agama yang lainnya, fikihnya, bukunya sudah ada referensi langsung dari Mekah kah, dari Mesir kah, yang sebelumnya bukunya ditulis oleh guru-guru yang mengajar. Jadi kurikulum itu boleh berkembang, dan itu harus berkembang. Bahkan kalau tidak berkembang, mundur itu sekolahan. Kurikulum harus berkembang. Maka disinilah kebijakan setingkat menteri ya, keputusan surat keputusan menteri kadang-kadang harus melakukan penyesuaian itu. Nah ini yang kita harus lihat. Yang tidak boleh berubah adalah tadi filsafahnya, ideologisnya tidak boleh berubah. Kekuatannya tentu sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira begitu kalau tentang perubahan kurikulum. Pendidikan anak negeri itu memang harus melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan. Misalkan Menteri Pak Nadiem itu mengungkapkan pendidikan merdeka. Pendidikan merdeka itu boleh saja diberikan poin-poinnya, karakternya yang dimaksud dengan pendidikan merdeka itu boleh, gagasan itu boleh. Tadi kembali kita mengatakan yang tidak boleh adalah ketika falsafah negara itu, aspek agama itu hilang di dalam satuan pendidikan tingkat apapun, itu yang tidak boleh. Tapi kreativitas berpikir kita untuk kemajuan anak negeri itu mesti tetap dipandu dengan falsafah bernegara tadi. Ini mungkin terakhir. Jadi perubahan apapun, gagasan apapun yang pada tingkat kementerian, baik kementerian di pendidikan atau kementerian agama yang berkaitan dengan pendidikan anak negeri, itu memang harus melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan. Misalkan Menteri Pak Nadiem itu mengungkapkan pendidikan merdeka itu boleh saja diberikan poin-poinnya, karakternya yang dimaksud dengan pendidikan merdeka itu boleh, gagasan itu boleh. Tadi kembali kita mengatakan yang tidak boleh adalah ketika falsafah negara itu, aspek agama itu hilang di dalam satuan pendidikan tingkat apapun, itu yang tidak boleh. Tapi kreativitas berpikir kita untuk kemajuan anak negeri itu mesti tetap dipandu dengan falsafah bernegara tadi. Nah kira-kira begitu. Jadi perubahan kurikulum itu harus kita lihat juga nanti terkait dengan kebutuhan negeri kita. Dan satu yang terakhir adalah kita tidak boleh memang merubah falsafah di dalam pendidikan kita, yaitu yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini ada agama di situ. Kalau misalkan suatu saat aliran komunis misalkan bangkit, dia tidak boleh merubah filsafat pendidikan, filsafat negara, tidak boleh. Karena memang ada perbedaan yang sangat mendasar dan betul-betul bertolak belakang antara konsep negara kita yang Pancasila dengan konsep bangsa lain yang ada aspek yang anti Tuhan, komunis misalkan, seperti itu. Maka ini yang harus kita tetap harus perhatikan. Mudah-mudahan
pertemuan singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.